Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Komalasari dengan NPM 23215101 dari kelas 2023A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai materi aljabar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah literasi teknologi informasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mega Nur Prabawati dan guru praktisi yaitu Ibu Gustepilas Junita Saragi. Nah, apakah sebelumnya teman-teman pernah mendengar atau bahkan mengetahui apakah aljabar itu? Jika belum, pada video kali ini ayo kita gali sedikit lebih dalam. Nah, untuk definisi dari aljabar itu sendiri adalah aljabar merupakan studi matematika yang melibatkan operasi bilangan dan variabel atau huruf yang mewakili bilangan. Aljabar sering digunakan untuk menyelesaikan samaan, menggambarkan hubungan antara variabel, dan membuat model matematika untuk fenomena dunia nyata. Nah, adapun istilah-istilah penting yang terdapat dalam aljabar. Yang pertama yaitu adanya variabel. Variabel bukan simbol. Biasanya dilambangkan seperti huruf X, Y, mewakili bilangan yang tidak diketahui. Nah, yang kedua yaitu konstanta. Konstanta merupakan bilangan tetap seperti 5, negatif 3, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien merupakan angka di depan variabel. Misalnya pada 4x, angka 4 adalah koefisien dari variabel x. Nah, yang keempat yaitu ekspresi aljabar, merupakan kombinasi variabel, konstanta, dan operasi matematika. Sebagai contoh yaitu misalnya 3x ditambah 7. Nah, untuk yang kelima yaitu persamaan aljabar. Pernyataan bahwa dua ekspresi adalah sama. Contohnya yaitu 3x ditambah 5 sama dengan 11. Nah, adapun operasi dasar dalam aljabar, yaitu yang pertama, penjumlahan dan pengurangan variabel-variabel yang sama dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Sebagai contoh yaitu 4y dikurangi y sama dengan 3y. Nah, untuk yang kedua yaitu perkalian dan pembagian variabel-variabel dikalikan atau dibagi mengikuti aturan eksponen. Sebagai contoh yaitu 2x dikali 3 sama dengan 6x atau 6x dibagi 2 sama dengan 3x. Yang ketiga yaitu hukum distributif. Operasi pada ekspresi aljabar mengikuti aturan distributif. Sebagai contoh, 2 dikalikan x ditambah 3 sama dengan 2x ditambah 6 atau 5 dikalikan dengan 2y dikurangi 1 sama dengan 10y dikurangi 5. Lalu, adapun contoh soal untuk aljabar ini. Contoh yang pertama bisa dilihat ya. Untuk soalnya yaitu menyederhanakan ekspresi aljabar. Sederhanakan ekspresi berikut. 3 dikalikan x ditambah 4 dikurangi 2x. Penyelesaiannya yaitu gunakan hukum distributif terlebih dahulu untuk 3 dikalikan x ditambah 4 menghasilkan 3x ditambah 12. Lalu substitusikan ke dalam soal yang pertama tadi. 3 dikalikan x tambah 4 digantikan menjadi 3x ditambah 12 sehingga soalnya menjadi 3x ditambah 12 dikurangi 2x. Lalu gabungkan karena ada variabel yang sama yaitu 3x dan 2x, maka 3x dikurangi 2x sama dengan x atau 3 dikurangi 2 sama dengan 1x itu kayak 1 ya. Jadi hasilnya yaitu x ditambah 12. Untuk contoh yang kedua yaitu tentang menyelesaikan persamaan linear. Selesaikan persamaan berikut. 5x dikurangi 7 sama dengan 18. Penyelesaiannya langkah yang pertama yaitu tambahkan 7 ke kedua sisi persamaan atau ke kedua ruas. Menjadi 5x dikurangi 7 ditambah 7 sama dengan 18 ditambah 7. 5x kan negatif 7 ditambah 7 hasilnya menjadi 0, sehingga ruas kiri menjadi 5x sama dengan ruas kanannya yaitu 18 ditambah 7. 18 ditambah 7 yaitu 25, sehingga
didapat 5x sama dengan 25. Nah, lalu bagi kedua sisi dengan 5. 5x dibagi 5 sama dengan 25 dibagi 5. Sehingga hasil dari x-nya yaitu 5. Untuk contoh yang ketiga yaitu aplikasi aljabar dalam kehidupan nyata. Soalnya yaitu seorang pedagang membeli X buah apel dengan harga 2.000 per apel. Jika total yang dibayar adalah 20.000, berapakah jumlah apel yang dibeli oleh seorang pedagang itu ya? Untuk penyelesaiannya yaitu modelkan masalah sebagai persamaan. 2000X sama dengan 20.000, maka X sama dengan 20.000 dibagi 2.000, hasilnya 10. Maka pedagang tersebut membeli 10 buah apel. Adapun untuk bila teman-teman ingin mencoba, saya memberikan soal untuk latihan di akhir ya. Yaitu terus adapun contoh bagaimana aljabar digunakan di kehidupan dunia nyata. Aljabar digunakan di dunia nyata untuk menyelesaikan berbagai masalah praktis seperti dalam kehidupan sehari-hari, mengatur anggaran, menghitung diskon, dan merencanakan pengeluaran menggunakan variabel untuk memprediksi hasil. Yang kedua untuk bisnis, memprediksi pendapatan, menganalisis keuntungan, dan menentukan biaya tetap serta variabelnya. Yang ketiga ada sains dan teknologi, menghitung jarak dalam fisika, merancang algoritma komputer, dan menganalisis grafik dalam desain animasi. Nah, untuk yang keempat yaitu keuangan, menghitung bunga pinjaman, investasi, dan suku bunga secara sistematis. Nah, untuk yang kelima yaitu dalam bidang pendidikan, digunakan untuk menganalisis data akademik dan pola hasil belajar. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, bahkan tutur kata yang kurang tepat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.